Live. Ini tadi tamu-tamu saya, Pak Haji kok nggak live nih. Ini baru mau live gue. Bentar ya. Orang cuma ngobrolnya jorok tapi ditungguin juga live-nya. Dia kan ngomongnya jorok, mana ada nggak jorok? Kan banyak ketawa Pak, jadi senang. Ah? Pada senang tapi dia kan jorok. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak Pak? Ya senyum-senyum anak sendiri itu. Oh ya? Anak-anak kayak orang gila tuh sendiri. Iya betul, kayak orang gila. Nggak apa-apa, yang penting gak gila saya bilang. Betul, yang penting kan terkabul. Daripada ngomongnya serius nggak terkabul. Iya. Kayak tadi tamu saya Pak dari Makassar, dia privat yang ke-6, yang ke-7 nih. Pertama terkabul, kedua terkabul, ketiga terkabul. Ini yang ke-6, ini yang ke-6 apa ke-7? Yang ke-6. Nggak tahunya dia proses Pak. Oh. Kebanyakan tamu RDA, Pak Haji saya udah sedekah 10 juta kok nggak CT 10 miliar, langsung saya satain, nggak mungkin. Untung di lo, rugi di gue. Iya. Lo baru sedekah 10 juta minta cair 10 miliar. Nah kasihan anak yatim cuma dapat 10 juta, banyakan diri lo. Langsung kabur. Langsung kabur. Iya. Gua sampai nggak bakal terkabul, sampai mati nggak bakal. Gitu, kok gitu Pak Haji? Lalunya juga gitu kok gue. Ya, nggak boleh lah. Jadi namanya proses Pak. Dia sedekah 10 juta, ya cairnya 100 juta dulu. Iya. Ya betul? Betul. Ayamnya dari berapa? Dari 200. 200 ekor. 200 ekor. Sekarang udah 5.000. 25.000. 25.000. Sekarang udah 25.000. Jadi sedekah 10 juta, 200 ekor. Iya. Sedekah lagi 10 juta, naik lagi. Iya. Sedekah lagi naik. Tadi saya tanya 25.000. Iya. Gue setuju itu. Jadi untuk 10 miliar, untuk cair 10 miliar, ya lo minimal privat sama gue 10 kali, minimal 100 kali dong. Kalau sekarang sekali kali 10 juta berapa? Iya. Baru 1 miliar, lo dapetnya 10 miliar, gue cuma dapat 1 miliar. Iya. Itu dong, apa namanya? Relevan dong. Iya. Kebanyakan kan dituntut. Kamu RDA nuntut, Pak Haji, aku udah privat 10 juta kok nggak cair-cair 10 miliar langsung gua satain. Gak mungkin. Ya gak mungkin dah. Kenapa? Lu aja sama gua jadi Perhitungan deh. so minimal berapa kali? Ya 100 kali lah, berkali-kali lah. Besok datang lagi, besok datang lagi, besok lagi. Jadi dicas. Iya. Tadi jauh loh Pak dari Kasar pesawatnya berapa? Dicas. Iya. Yang lebih salut lagi yang tadi tuh yang barusan keluar tuh, yang bawa anaknya. Dia belum pernah ke RDAY, tapi dia meraktekin ilmu RDAY, anaknya masuk tentara tanpa bayar. Wah. Saya lagi dinas di Banten, jadi dia ngucap syukur. Alhamdulillah naik pangkat hanya cuman di Suwok. Naik pangkat. Iya. Naik pangkat. Kalau orang Jawa di Suwok, kalau Sunda di Camahan. Kalau orang Surabaya digembokin, disawanin. Nggak ada sekolah-sekolah tinggi, ngapain? Saya bilang udah lu nggak usah sekolah tinggi, gue nggak setuju. Kenapa? Paling jadi staf ahli, udah aja segitu aja, yang penting jadi presiden, ya kan? Mau presiden taksi, mau presiden hotel, mau presiden apa aja, bebas, yang penting jadi presiden. Ngapain jadi staf ahli? Udah sekolah tinggi-tinggi, jadi menteri, goblok. Harus jadi presiden, pembantu. Udah sekolah tinggi-tinggi jadi direktur utama bank, si goblok. Pada saat presidennya ganti semua dirutnya, dicopot satu gerbong. Nah, coba yuk Bapak, Mbaknya apa? Hajatnya. Namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Kebetulan baru pertama kesini. Ya, Tinggalnya di mana? Cisaga Ciamis. Ciamis. Kesini sama siapa? Sama suami. Oke. Ya. Sehari-harinya apa? Kerja, dua-duanya. Kerja. Apa yang maksa jauh-jauh dari Ciamis ke RDAY? Utangnya banyak. Utangnya banyak. Ciamis, kalau dari sini Ciamis dulu apa dari Banjar dulu? Ciamis dulu. Ciamis dulu baru Banjar. Banjar. Ya. Oke, ya. Terus apa maksa ini ke RDAY? Hajat utamanya apa? Hajat utamanya pengen lunas.
Lunas ya. Iya, Yang utang ibu apa bapak? dua-duanya. Waduh, raja utang sama ratu utang. Lo gimana sih? Dilahirin ke muka bumi cuman buat ngutang doang. Sekolah tinggi-tinggi, SMA lulus cuman untuk nyiptain utang doang. Tenang, ntar saya ajarin. Ini udah puyeng. Iya, lo disekolahin. Terakhir apa sekolahnya? S2. Untuk ngutang. Suami tercinta, sekolah terakhir apa? S1. Tuh, diciptain untuk ngutang lagi. Aduh, bos, ntar gue ajarin ya. Yuk, bapak, pinjem mic-nya. Pinjem mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar gue ajarin ya. Tenang. Gampang kok. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Taudi dari Bekasi, Pak Haji. Baru pertama kali kesini. Ya, tahu RDI dari mana? Tahu RDAY dari mana itu saya dikasih tahu sama temen seperjuangan. Kebetulan seperjuangan membangun masjid gitu di kampung. Kampungnya di mana? Kampungnya Tegal. Oh, Tegal. Iya. Tegal yang bangun masjid, saya punya warisan, saya wakafkan saja buat masjid gitu Pak Haji, buat orang tua seneng gitu. Warisannya apa? Tanah. Oh, tanah. Sawah. Jadi sekarang jadi untuk masjid. Berapa luas kira-kira? Ya kalau di sana apa ya separohnya dari seperempat sih. Cuman ada tambahan teman-teman yang lain, jadi akhirnya jadi seperempat gitu. Oke. Jadi satu gitu. Nah, terus jauh-jauh dari rumahnya di mana? Bekasi. Jauh-jauh dari Bekasi, apa hajatnya ke RDI? Akhirnya ya saya kan Pak Haji kalau sudah tua itu Jangan kerja. jangan kerja kan begitu. Ini 5, umur lo 58. 58, saya 55, jalan 56. Iya. 56, gak usah kerja bos, duit manis, duit datang. Iya, apalagi saya udah pensiun Pak Haji. Nah, umur lo berapa? Umurnya udah 63. Ya udah jangan kerja, Iya. duit datang sendiri. Makanya pengennya ke ini anak yatim aja. Iya betul, gua gak setuju kerja. Iya. Kalau kita kerja, ilmu dunia nggak bakal nganterin ke akhirat. Iya. Tapi kalau kita praktekin ilmu akhirat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Iya. Gitu. Tapi kalau ilmu dunia, yang ada numpuk utang. Coba lo lihat nih bos, hampir penduduk Indonesia punya motor, Iya. motor cicilan, punya mobil, Cicilan. mobil cicilan, punya rumah, rumah cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup, pasangan hidup pecicilan. Cicilan. Dia kan punya pasangan hidup nih, dia pecicilan. Dia punya pasangan hidup nih, dia pecicilan. Tahu apa pecicilan? Dia yang utang, dia harus bayar. Dia yang utang, dia harus bayar. Namanya kan pasangan pecicilan. Terus? Iya, jadi pengennya ya begitu. Jadi di rumah aja lagi. Boleh, ntar saya ajarin ya. Iya. Oke, ya bos. Nama, Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Pak Wan Hikmawan, tinggal di tinggal di Citerep Pak Haji. Citerep, Citerep. ya. Sehari-harinya apa? Saya udah pensiun Pak Haji, Umurnya berapa? 53. 53. Berarti kita udah pada lolita. Ini umurnya berapa mbaknya? 41. Jelita. Suami tercinta? Hah? 44. Jelita. Jelang 50 tahun. Ini udah lolita. Minta loncat. Kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Terus sehari-harinya apa? Seharinya justru kita mau rencana membuka apa istilahnya usaha Pak Haji. Bidangnya Baru mau buka ya? Ya. Belum jalan ya? sebenarnya sih udah jalan, Hah? cuma masih di rumahan gitu. Nah kita rencana sih pengen buka ya jenis restoran gitu Pak Haji, atau rumah makan lah gitu. Siapa yang masak? Yang masak ya istri sama. Bisa. Oh, Sebenarnya sudah jalan tadi. mic-nya emang cuma satu. Kasih. Izin Haji, maaf. Sebenarnya sih udah jalan. Cuman
Jalannya apa? Catering atau apa? Catering sama bakery Pak Haji, roti, donat gitu. Terus ada catering juga, kita snack box sama nasi brok ya. Cuman lagi ramai nih, tiba-tiba paling jalan seminggu sepi, kendalanya yang di luar nalar aja gitu Pak. Boleh, ntar saya ajarin ya. Kalau pengen rame ya. Ada lagi? Pakai mic. Di samping sambil membantu istri, saya juga ngisi waktu juga online juga Pak. Online yang dijual apa? Jasa, kalau jasa angkut orang. Grab maksudnya jasa angkut. Motor, mobil. Mobilnya nyicil apa udah tunai? Sementara dulu sewa. Oh, sewa. Berapa sewanya sebulan? Sehari Hari berapa? 165. 165. Jadi bayar ke Grab tuh. Ya. 165 ya. Berarti lo sehari mesti bawa duit minimal 200 dong. Bayar 165, pulang 50. Ya. Tuh, capek banget, Bos. Ya, pengennya nggak capek Pak Haji, kadang sendiri uangnya. Hah? Pengennya seperti saran Pak Haji gitu. Udah balik lagi kan kita nggak berat-berat. Duduk manis aja, Bos. Duit datang sendiri. Aja minta. Emang ya, mbaknya, masnya, bapak, masnya, ibu, emang belum pernah dengar ceritanya Maryam, keponakannya Nabi Zakaria. Maryam, namanya Maryam, keponakannya Nabi Zakaria. Dia duduk di singgasana di atas karpet, kerjanya cuma sholat dan baca Al-Quran, nggak ngapa-ngapain, sholat dan baca Quran. Ditanya sama pamannya, Maryam, kamu saya lihat perhatiin hanya duduk di singgasana, di sajadah, baca Quran dan sholat. Ini makanan semua yang ada komplit ini, kebutuhan hidup, siapa yang penuhi Maryam? Dijawab sama Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Begitu. Tapi kan kita kadang nggak yakin. Coba kita toleh zaman anak kita kecil. Pada saat anak kita lahir, punya anak nggak? Punya anak nggak? Punya anak nggak? Pada saat anak kita lahir, tidak ada ijazah, tidak ada pengalaman kerja, tidak sekolah, bla bla bla. Tapi eranya dipenuhin tuh Pak. Pada saat keluar, biaya rumah sakit dibayarin sama papahnya, kebutuhannya dibeliin sama saudara-saudaranya, baju, peralatan semua. Oh, bener. Mendingan gue praktekin ilmunya Maryam. Gue ngajar, ini makanan ada. Bakmi GM, nasi goreng GM, tahu mini, yang di itu semplak Bogor, ini lumpia Bogor, sama ini nih ada yang ngasih apa namanya nih, nasi gudeg. Oh bener, gue tinggal duduk manis aja, ngapain gue mesti beli. Besok apa ada lagi, besok gue juga nggak tahu besok apa lagi. Ini apa nih yang diinin? Oh itu. Coba kita, tadi kan kita nggak berani. Namanya orang hidup kan mesti makan. Ya ini nanti ada aja, ada tuh. Sambal kacangnya ada, lumpianya ada, nasi gorengnya ada, bakmi GM ada, nasi goreng GM ada, tahu ada. Nah coba Bos, lo lihat dulu sejarahnya Maryam, bener gak? Dua, lo lihat Abdurrahman bin Auf, bendaharanya Nabi Muhammad SAW, kaya raya. Apa yang dikerjain? Baca Al-Quran 30 juz, katam setiap malam dari jam 00 sampai azan subuh. Ada lagi Imam Syafi'i, baca Qurannya 2 kali katam. Ada lagi Utsman bin Affan, kaya raya sampai hari ini. Nah maksud saya, contoh-contohnya orang Islam, orang-orang besar, kenapa nggak kita tiru? Ini malah kita ikut multi level marketing. Multi level marketing. Lo disuruh dagang, yang ada lo bel tuh teman-teman lo, kalau nggak pada kabur bohong lo. Diajakin join, nggak disuruh dagang. Mana ada nggak suruh dagang? Dagang. Nanti produk yang lo dapetin emang lo mau pakai sendiri habis? Enggak lah.
Yang kaya siapa? Pemilik pabriknya dong. Nah kalau bisa kita yang punya. Begitu. Jadi apa dong Pak Haji? Lo praktekin ilmunya Allah yang ada di Al-Quran, karena dasarnya di Al-Quran. Apa tuh? Surat Fatir ayat 29. Apa yang ada di surat Fatir? 3. Baca Quran, sholat, sama sedekah. Dan di ayat itu bilang, pada saat kita dibaca Al-Quran, Allah nanti akan lipatin hartanya si bos. Jadi bos ada berapa nih dasar sekarang dilipatin. Dan orang yang baca Quran, dia tidak akan dibangkrutkan sama Allah. Coba lo terangin, karena lo kan yang baca. Gue nggak ngerti SD Impres. Gue nggak ngerti SD Impres. Coba. Iya, jadi Gue tanya praktek. lanjutin. Dia nggak pakai hammer, dia baca nggak pakai hammer, gue pakai hammer. Karena gue meraktekin, dia enggak. Gue pakai Robicon, dia nggak pakai Robicon. Karena gue meraktekin, dia baca. Terangin dulu, coba. Ya, Terangin. jadi kesimpulan dari ilmu yang diajarkan Pak Haji itu, kalau kita cerna itu terangkum di surat Fatir ayat 29. Jadi ada kesimpulannya ada 3, tapi penguatnya ada di ujung ayat dari surat Fatir itu. Apa itu penguat keyakinan kita? Itu adalah tijaratan lan tabur, kata Allah begitu. Apa itu? Tijarah itu kehidupan kita, tijarah bisnis kita, karir kita, perdagangan kita, usaha kita, Rumah makan kita, karir kalau memang karir, pengangguran kalau memang di rumah ada. Apa itu? Bukan nganggur. Jadi kehidupannya lantabur, dijamin Allah tidak akan pernah mengalami kerugian. Berarti pasti selalu tumbuh. Restorannya pasti selalu tumbuh. Di rumah pasti selalu ada aja Rezekinya karirnya selalu naik. Rezekinya pasti mengikut, dijamin tidak bangkrut, berarti pasti tidak punya hutang. Tapi ada preminya kan, kalau namanya asuransi, garansi, jaminan dari Allah itu ada premi yang harus dibayar. Asuransi nggak bisa diklaim kalau kita belum bayar premi. Lu ikut BPJS, udah bayar belum preminya? Udah bayar belum itunya? Kalau kita nggak ngerti premi namanya, udah bayar belum bulanannya? Belum, ya nggak berlaku. Ya, itu Aktifin dulu dong, premi lu bayar. aktif lagi. Apa itu? Allah sebutkan di awal ayat, innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama. Yang satu, inna, sungguh, pasti, niscaya. Jadi ini bentuk penguat. Inna alladzina, siapakah yang dijamin Allah, yang tidak bangkrut, yang tidak nyusep bahasa Haji, yang selalu tumbuh. Yang tadi itu siapa? Yatluna kitab Allah, orang-orang yang membaca, selalu membaca Al-Quran. Ini tiap hari konsisten. Kalau Pak Haji ngajari kita 12 juz, mulai bangun tidur sampai adzan subuh itu 12 juz. Tapi kita jadi beban, jangan. Itu menjadi motivasi kita. Kita baru 1 juz mampu, konsisten tadi, selalu naik lagi jadi 2 juz, selalu konsisten terus, lama-lama bisa tembus 12 juz. Bisa kalau kita sering baca, sehingga kita jadi lancar, selalu membaca Al-Quran. Terus kapan membacanya? Ini yang penting. Membacanya kapan? Membacanya kita dasar
di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 nanti dibaca ya, di Fatir Al-Muzammil yang jadi dasar RDAY untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian, bukan untuk diwirid loh ya, bukan untuk diamalkan berapa ribu kali Pak Haji, enggak, itu untuk menjadi penguat motivasi kita. Oh ternyata ya, ada dasarnya kan Pak Haji itu ada dasarnya. Kan orang selalu nanya, dasar lo apa? Al-Muzammil. Dasarnya apa RDAY? Fatir. Kalau maksain suruh baca Quran, kalau maksain mesti baca Quran, kalau maksain suruh sedekah, kalau maksain suruh sholat, Fatir 29. Kenapa mesti baca jam 00? Al-Muzammil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada baca Quran habis maghrib, nggak ada baca Quran habis sholat subuh, nggak ada. Bacanya jam 00, ada di surah Al-Muzammil 1/2 malam ayatnya. Setengah malam jam berapa? Setengah malam. Jam 00. Bukan jam 1/3 malam. Lanjut. Ya, karena ini pas hajat kita kan ekstrim. Bahasa begitu kan? Ya. Kalau hajat kita ekstrim, maka kita ibadahnya juga harus Ekstrim. Jadi jam 00 sampai subuh itu berarti ekstrim. Kalau bacanya habis maghrib ya kita nggak ekstrim, biasa. Orang banyak pada umumnya. Nah, ini ekstrim. Dan ekstrim pun ada dasarnya di Al-Muzammil. Emang disebut itu jam 00 di ayatnya ada emang. Nah ini yang harus kita pahami. Ada disebut kita bangunnya jam 00 1/2 malam. Kapan Allah kan manggil kita, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Dipanggil, jangan ngorok terus, jangan berselimut terus, dipanggil oleh Allah. Emang dipanggil, qumil laila illa qalila, bangun loh di tengah malam untuk sholat, illa qalila, walaupun hanya sedikit. Emang kapan Allah bangunnya? Dijawab di ayat yang ketiga. Kalau dibuka di situ, apa jawaban Allah? Ditanya kapan, bukan Kusnus yang jawab. Kapan sampai berjumpa lagi. Bertanya kapan, dijawab oleh Kusnus, kata Wajib. Ini jawab oleh Allah. Kapan Allah saya bangunnya? Dijawab langsung di ayat yang ketiga. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu. Nah kita baru ada peringatan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kapan berarti? Tanggal 15 nisfu Sya'ban. Nah ini nisful lail, nisfahu awing kusminhu, 1/2 malam, 1/2-nya. Apakah harus tepat? Enggak. Nisfahu awing kus 1/2 atau lebih sedikit darinya. Nah ini lanjutannya yang baca Quran. Ayatnya kan ini kan lanjutan baca Quran. Nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam. Terus auzid, kalau lebih gimana Allah? Boleh nggak? Boleh. Auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Tadi nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam atau kurang sedikit darinya, dari malam. Kurang boleh bangunnya, bangun. Tapi mandinya, ilmunya RDAY sampai dengan Pak Haji, harus di atas jam 00 karena sudah pagi. Kalau sebelum jam 00 masih malam. Jadi airnya sudah berbeda. Kalau lebih dijawab lagi, kalau lebih gimana Allah? Boleh. Jawabannya apa? Auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Auzid alaihi. Terus disuruh apa setelah disuruh sholat, bangun malam sholat? Disuruh apa sama Allah? Warotilil Qur'ana tartila. Lalu bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan lancar, dengan tertib. Ini kita bacanya milih Yasin doang. Kadang kita bacanya milih Waqiah doang.
Kadang kita bacain milih Al-Muluk doang. Muluk iya boleh. Tartil. Runtut. Juz 1, juz 2, juz 3 hatam. Oke, kita mungkin baru belajar 2 bulan baru hatam. Suatu saat kita lancar sebulan bisa hatam. Lancar lagi bacanya 20 hari hatam. Lancar lagi 15 hari hatam. Lancar lagi seminggu hatam. Lancar lagi 3 hari katam. sesuai targetnya Pak Haji. Saya maunya 3 hari katam. Kenapa 12? Kalau Rasulullah kan sunahnya itu 3 hari hatam. Berarti kan 10, 10, 10. Pak Haji nambahin 12 supaya ada tambahan, greget tambahan. Seperti orang Extra jos. orang Palembang itu lebih ekstrim lagi. Pak Haji ngajarinnya 12, saya harus lebih 17. praktekin Ya, bener. 17. Gua ngajarin 10 miliar cair, dia cari 20 miliar tiap bulan. Aduh. Dia menang banyak, Bos. Iya, iya. Kan gua ngajarin 12. Lah, saya 17 lah Pak Haji. Saya juga mau. Orang-orang dapat dapur MBG 1, dia dapetnya 10. Tinggal ngitung aja lah, gak usah dikasih tahu. Ya. Per hari berapa tuh untungnya? Jadi kalau baca Quran, kenapa nanti di Al-Muzammil dipelajari ya? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya. Ada penguat kita. Ini yang kenapa baca Qurannya ini di malam hari. Kata Allah di ujung ayat yang ke-6 itu, wa aqwamu kila, dan menjadi manjur, menjadi mantap, menjadi kuat. Apanya? Kila, ucapannya. Jadi dengan baca Quran di malam hari itu, ucapan yang Bapak Ibu Ucapkan langsung kejadian. manjur. Contohnya, ibu kandungnya Syekh Sudais. Jadi Syekh Sudais nakalnya luar biasa tuh, orang Arab. Sudais, awas kalau kamu nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Sekarang imam Masjidil Haram tidak tergantikan, namanya Syekh Sudais. Dasarnya Al-Quran saya praktekin. Fauji, awas kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Robicon. Bener, gue punya Robicon tanpa beli, dikasih sama Pak Haji Sultan. Fauji, awas kalau masih main air, papa punya mobil Hammer warnanya putih. Punya Hammer warna putih. Fauji, awas kalau main air, papa punya mobil Velfire 2 Alphard 2. Jadi mobil gue bener 4, Velfire 2 Alphard 2, hitam 2 putih 2. Nah, mau juga gue, bapak juga begitu. Misalkan bapak kalau tidur nggak pakai celana dalam, awas kalau nggak pakai celana dalam, restorannya kita untung bersih 10 juta. Begitu, jangan nggak pakai celana dimainin titipnya, bubar loh. Ini titip dimainin nggak boleh. Langsung Bu dibikin trompet. Ibu yang nonton YouTube apa bapak kalau nonton YouTube saya? Ibu suka senyum-senyum nggak? Hah? Oh iya. Jadi omelin sama bapak kalau lagi senyum-senyum. Ikut lama-lama mah. Oh ikut. Bapak kalau nonton YouTube saya nggak pernah senyum-senyum. Tak senyum-senyum. Oh senyum. Bilang tadi, apaan nih jangan bilang nih. Iya. Ibu sama bapak siapa yang nonton YouTube saya? Bapak senyum nggak pak kalau nonton YouTube saya? Hah? Iya, jadi dasarnya itu Pak, ucapannya jadi tajam, ucapannya jadi apa tadi? Manjur. Jadi ibu lagi kesel nih, misalkan macet nih, macet terlambat nih, ucapan adalah doa, bener terlambat. Aduh, jangan dong. Waduh, ketinggalan pesawat nih, banjir, ketinggalan pesawat, bener ketinggalan pesawat. Janganlah. Jadi bapak dan ibu, ucapan adalah doa. Dasarnya apa?
Kan Pak Haji selalu ngomong kalau ucapan adalah doa, dasarnya baca Quran. Tapi yang nggak baca Quran, ucapan nggak jadi doa. Kok gitu Pak Haji? Lah, nggak tajem, peso tapi karatan. Buat motong, tumpul. Coba dong diasah. Ngasahnya apa? Baca Quran. Lanjut. Ya. Jadi baca Quran menjadi tadi itu kunci pembuka rezeki. Yang pertama, dengan baca Quran. Ini premi yang pertama. Yang kedua, preminya apa? Wa aqamus sholah, dan dirikan sholat. Yang dibahas adalah sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, wajib, tidak boleh bolong istilah Pak Haji. Yang kedua, sholat tahajud pasti dengan bangun jam 00, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, sholat tahajud witir pasti. Tapi ada, tidak harus banyak. Ayatnya mana di illa qalila, walaupun hanya sedikit. Enggak kuat, boleh 21, 41, 43 lah minimal ya. Kalau sudah terbiasa mentok sampai 83, bukan 83 tapi 8 plus 3 witir ya. bukan 41, bukan 41, tapi 4 plus 1. Wah, capek banget satu dulu. Baca Qurannya nggak dibatasin. Warotilil Qur'ana, tidak illa qalila, tidak, tapi warotilil Qur'ana tartila. Kalau sholatnya illa qalila. Yang kedua, sholat taubat. Kenapa harus sholat taubat? Pak Haji ngajari kita sholat taubat itu karena Allah menjamin. Ini semua jaminan dari Allah yang diajarkan Pak Haji ke kita berkaitan dengan rezeki. Kenapa harus sholat taubat? Karena sholat taubat itu menggugurkan, membersihkan dosa-dosa kita, sifat-sifat negatif kita digugurkan dengan sholat taubat. Karena dijamin oleh Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Apa yang dijamin oleh Allah? Allah menjamin kita dengan mohon ampun kepada Allah, itu Allah akan wayursilis samaa midrara, diturunkan air hujan dari langit yang deras. Berupa apa itu? Wayumtikum bi amwalin wa banin, dilipat gandakan apa Pak? Harta, wabanin, dan anak. Anak bisa anak buah, anak perusahaan, cabang-cabang restoran. Anak artinya gitu. Tapi hartanya dilipat gandakan. Terus apa lagi? Diperluas kebun-kebunnya, lahannya luas. Maka Pak Haji selalu rumahnya 1000 meter luas. Harus, karena gurunya 1000 meter, masa muridnya 100 meter, apalagi 150. Ayo, apalagi tipe 21 gubrak, tipe 36, ada lu pulang. Tipe 48, dia pulang. Tipe 56, dia pulang. Tipe 78, dia bosnya gurunya 1000. Lu mau suruh rumahnya 10. Tipe 36, tanahnya kan cuma 60 meter Pak Haji. Iya. Temboknya 1. Iya. Ngerinya kalau kita lagi ML berisik, gak. La elah. Masuk tembok sama tembok dempet, janganlah, harus ada space dong pekarangannya. 1000 meter, karena gurunya 1000 meter. Di mana-mana kan orang kandang ayam luasnya 1 hektar. Ini bos, lu lihat tuh berapa hektar pe bawah. Iya. Kuda kandangnya, hanggarnya sendiri, indoornya, outdoornya sendiri. Ini kita punya kuda, nggak punya lapangan kuda, akhirnya kuda delman.
Kuda delman. Ada gak yang punya kuda delman yang kaya raya? Nggak ada. Mana? Nggak ada. Kok gitu Pak Haji? Karena kudanya udah satu kali rit puteran, kudanya nggak makan, yang ngendalin kudanya lagi makan. Kasihan tuh kuda berdoa, Allah bikin susah majikan saya, susahnya saya belum sarapan pagi. Dia itu sarapan. Jadi kudanya belum sarapan, tukang andongnya udah makan lontong sayur, karena kan dapat satu rit tuh. Iya. Misalkan satu rit dapat berapa? Misalkan 30.000, dia udah bikin lontong sayur 10.000. Kudanya bengong ngeliatin. Akhirnya doanya berdoa. Makanya kan rata-rata tukang kuda, tukang delman, mana ada yang kaya raya? Nggak ada. Rata-rata yang kaya yang kudanya buat pacuan, yang kudanya buat jumping, yang kudanya buat dressing, yang kudanya buat polo. Siapa tuh? Prabowo. Itu kudanya. Nih, kuda kita nggak ada Pak buat delman, buat lomba. Kayak besok kita kemarin kita ke Thailand, besok kita lomba lagi di luar negeri, kudanya naik pesawat bos, kargo. Ini kita hobinya miara jangkrik. Jangkrik, krik 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 krik. Jangkrik. Ya, tapi itu semua kan jadi hajat kita semua kan di situ ya, di Nuh. Nanti dibaca coba Nuh Dasarnya 11 12 dasarnya di situ. Jadi hajat kita kan itu tadi apa? Tanah kita hidup di daerah yang subur, turun hujan, bukan di daerah yang tandus. Itu bentuk nikmat yang Allah berikan, bentuk kemakmuran kita. Terus dengan itu Allah lipat gandakan harta, amwal. Semua kan buka restoran, nge-grab, pensiun maunya duduk. Terus masih karir, gimana utangnya bisa selesai. Itu semua dengan Allah lipat gandakan harta kita, maka semua urusan selesai. Jadi doanya yaitu Pak Haji ngajar kita pasti punya uang 10 miliar tiket. jangan koma, buat bayar utang, mau bebasin tanah depan, pengen bikin workshop, pengen bikin hanggar, janganlah. Cair titik, tapi cairnya step. Sekarang 100 juta dulu deh, besok datang lagi privat lagi 200, besok privat lagi 300, besok privat lagi 500. Jangan ujuk-ujuk datang hajatnya cair 10 miliar, empret, nggak mungkin. Gue nggak langsung ke Allah, itu cancel, biar aja gue yang ini. Ujuk-ujuk pengen punya rumah harganya 20 miliar, empret, nggak mungkin. Ngontrak dulu dong. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gua awalnya juga ngontrak. Ini tanah bos, bisa sekian hektar, 10 hektar. Ini awalnya dari ngontrak. Proses. Ini ujuk-ujuk bisa punya rumah 20 miliar. Langsung dijawab, Allah bilang jawab aja. Empret. Nggak mungkin lah. Proses dulu. Kita kadang perhitungan sama Allah. Kita kadang berbuat perhitungan, janganlah, udah nilai ta'ala ngapain? Kita kebanyak perhitungan. Sholat dia dapat pahala, ini udah pasti kok. Tenang aja, jadi ibu masak sambil ngucap. Apa yang diucap? Bebas. Gitu. Buat anak boleh, buat rezeki boleh, buat suami boleh, bebas. Sambil masak, sambil bebenah tempat tidur, sambil nyuci, sambil gitu. Ini kan kita enggak. Sambil ngomel. Kakak kalau dibilangin akhirnya terngiang sama anak kita bahwa mama kita cerewet. Wajar di hari tuanya dia nggak open sama kita. Kok begitu Pak Haji? Ada tamu RDAY, anaknya 3. 1 IPB, lulusan IPB beasiswa ke Jepang, sekarang lagi di Jepang. Tidak pernah ngebel ibu dan bapaknya selama di Jepang, belum pernah. Nomor 2 di UI, boro-boro open sama bapaknya. Nomor 3 di IPB, dan dia karir
akhirnya semuanya sial semua. Nomor 2 nggak kawin-kawin, nomor 3 nggak punya anak sampai mati. Kenapa? Karena nggak open sama ibunya, sama bapaknya. Iya betul? Makanya kemarin dia privat 10 juta. Untung ibu privat 10 juta. Jadi kita ngomongnya berdua berjam-jam. Kan ini sedekah rombongan, ya kita ngobrol sebentar aja. Ngapain lama-lama? Daripada ngobrol lama mending ngabisin makanan. Paksain saya bilang. Jadi ibu, bapak coba dasarnya yang di Al-Quran dulu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu, bapak, ibu mikir, komen, ngeluh, bertolak belakang nggak? Harus kan ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bapak, ibu, bapak ini mikir, komen, ngeluh. Aduh. Ini jangan dipakai, yang ini dong. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin. Jadi apapun dijalanin aja dulu. Sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Ini enggak. Dipikirin. Aduh, besok jatuh tempo. Kan besok, hari Senin. Senin juga tanggal merah. Kan nanti masuk kerjanya Rebo. Tenang aja, ini baru hari apa? Hari Jumat. Udah mikir. Terus ngeluh yang besok Senin jatuh tempo. Nah, karena bininya neken, suaminya stres. Iya juga ya Senin ya. Libur bos. Senin Selasa libur. Masuknya nanti Rebo. Jadi tenang aja. Bisa aja kan nanti cairnya Selasa, Rebo dibayar. Ini kita kadang prasangkanya jelek sama Allah. Ketiga, komen. Baru anak minta beliin sepatu, mama sepatunya copot, udah pakai dulu dilem. Nggak boleh, anak mana mengerti dia ngomongin begitu. Nggak bisa. Pakai ilmu karipan lokal. Kalau Jawa di Suwuk, kalau Sunda di Camahan, kalau Surabaya digembokin atau disawanin, remas alat kelamin kita, pegang di pipi anak kita. Pasti nanti beli sayang, pasti nanti beli. Oke, pasti beli ya. Udah anak langsung diem, karena udah diraupin pakai alat kelamin kita ibunya. Kenapa? Karena bau, dia langsung masuk UGD juga. Bau, langsung anaknya masuk UGD. Gak bisa ngomong lagi tuh anak. Lanjut, tinggal dikit tambahan. Ya, jadi dengan hajat Bapak Ibu sekalian yang berupa apa tadi? Harta pastian, anak-anak, dan kebun-kebun yang luas. Gimana caranya kan begitu? Caranya gimana? Allah dijawab oleh Allah di ayat yang ke-10-nya malahan. Gimana caranya? Surat Nuh dijawab oleh Allah. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, karena Allah pasti mengampuninya. Nah, dengan kita diampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah, maka Allah janjikan apa yang tersebut di ayat yang ke-11 dan 12 tadi itu. Untuk mendapatkan itu bukan dengan karir, bukan dengan bekerja, restoran, bisnis, apa? Makelar. Mohon ampun, perbaiki diri. Maka Pak Haji selalu tekankan sifat 18, jangan dilanggar. Sholat tobat 18 kali salam dari maghrib sampai isya, 50 dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur. Totalnya 68 kali sholat tobat. 60. Kalau Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki 57. Kalau kita di atasnya dia 68. Udah terbukti, Bapak lihat track recordnya Pak Nasrullah, utangnya 21 miliar lunas tanpa. Nah masa gitu, ini kan enggak habis maghrib sampai isya tahlilan. Nggak bisa lah, dari maghrib sampai isya yasinan.
Dia Yasinan yang ntar aja dulu dong cobat, karena kan udah dibilangin sama kiai-kiai sama ustadz-ustadz, karena kan saya SD Impres kan, saya nggak level dong, level tinggian Pak Kiai dah. Pak Kiai bilang yang bagus tuh sholat sunnahnya tuh habis maghrib sampai isya, sholat tobat. Awabin namanya. Apa? Salat sunnah awabin. Nah, dia kan kiai. Kalau gue SD Impres nggak tahu tuh apa namanya. Bukannya sunat dah. Titik apa tuh? Oh, gitu. Ini enggak. Habis maghrib sampai isya, undangan tetangga ada baca. Ntar dulu deh, bilang izin dulu. Kita paksain dulu karena kita lagi punya hajat. Karena kalau nggak dikerjain sampai utangnya nggak lunas, ngerinya jaminannya di begal sama bank. Apakah itu kena lelang, apakah itu kena sita, apakah kita lebih malu lagi. Dan sekarang Bapak Yasinan di tetangga Bapak nggak hadir, malu. Lebih malu lagi kalau dibegal. Apa nggak malu? Itu debt collector teriak-teriak di depan rumah kita sambil mukul-mukul tiang listrik. Tong 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 tong. Bayar utang, bayar, tung 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 tung. Didatang ke rumah Pak RT, izin dulu, kan malu. Lebih baik kita nggak usah dulu ngumpul-ngumpul di warga, kita paksain dulu baca Al-Quran. Lebih baik kita ronda bayar dulu. Berapa sih ronda? Kalau nggak ronda bayar berapa? 50.000. Ya udah bayar 50.000. Yang penting kita bisa sholat tahajud jam 00 kita bayar. Ini enggak dibeli-beliin ronda. Karena apa? Si goblok. Akhirnya besok datang debt collector. Lebih malu lagi nggak? Malu lagi. Soalnya kan debt collector ada pendidikan mempermalukan nasabah ada. Iya, betul. Betul Haji. Iya. Jadi kok Pak Haji ya kan mantan debt collector. Pelatih debt collector nih pelatih. Jadi kita ada pendidikan debt collector. Ini sebagai pembicaranya. Gimana caranya memalukan nasabah? Yaitu dengan mukul tiang listrik pakai rotan sambil teriak-teriak. Kan pada keluar tuh warganya malu. Lebih baik kita bayar ronda 50.000. Pak RT, saya nggak bisa ronda. Kemana? Kebetulan lagi ada dinas malam, Pak RT. Dinas malam? Gue kerjanya pagi. Iya, kebetulan saya dapat sip malam yang ini, Pak RT. Padahal kita baca Quran. Boleh dong kita berbohong sama RT. Demi apa? Demi keluarga. Nanti ngerinya anak kita jadi minder sama anak-anak. Kamu nggak mau main, Kak? Malu, Pak. Malu mah. Kemarin ada debt collector teriak-teriak tuh, jadi anaknya jadi power syndrome. Kok gitu Pak Haji? Lah kan ada tuh di atas tuh lagi berobat tuh, yang berulang emaknya sama bapaknya tukang utang, anaknya jadi stres. Ada Bapak lihat tuh yang lagi ngerokin kuda, power syndrome. Anaknya cantik luar biasa, yang tadi malam ya, cantik luar biasa. Tapi karena emaknya raja utang, papahnya raja utang, namanya ratu utang. Ratu sama raja kawin, jadinya takar utang. Lanjut sedikit lagi. Satu lagi. Sedikit lagi. Jadi nggak apa-apa ya, gue potong-potong ya. Dia senyum lah minimal senyum. Nggak potong tapi nyambung ya. Kayak puzzle itu ya. Potong-potongan nyambungnya jadi cantik. Jadi hajat semua yang Bapak Ibu hajatkan tadi, sampaikan tadi itu kuncinya ada di mohon ampun. Bersihkan sifat 18. Kita akan untung kalau sifat jelek itu kita buang. Ada nggak ayatnya? Ada. Ayatnya pendek di surat yang pendek. Qad aflaha man zakkaha. Pasti kamu semua jadi beruntung. Syaratnya apa? Zakkaha, bersihkan hatimu. Itu penyakit hati kan itu? Penyakit hati, bersihkan. Itu pasti. Qad aflahat. Qad itu penguat yang sangat. Pastinya seperti Pak Haji yang diulang-ulang. Qad itu lebih tinggi dari inna. Jadi qad pasti. Aflahat, kamu beruntung. Kayak kosong. Lebih tinggi daripada Ina. Makanya kalau punya anak jangan dinamain Ina.
Nggak boleh, kalau bapak dan ibu punya anak, jangan sekali-kali dinamain Ina, jangan. Jadi pastinya kuat. Qad aflaha man zakkaha. Pasti kamu beruntung, tapi syaratnya kamu harus bersih hatimu. Kalau kotor gimana? Dijawab langsung oleh Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti juga niscaya hidupmu akan selalu merugi. Nyambung dengan ayat Fatir tadi, hidupnya merugi, bisnisnya selalu merugi, kehidupannya selalu tidak beruntung. Karena apa? Karena kamu dasaha, mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Jadi harus hilang betul. Maka Pak Haji ada kuncinya, pokoknya ini sudah. Kalau ini bersih akan menghantar hajatnya terkabul. Karena kalau ini ada 18-18-nya, kalau ngikuti di YouTube Pak Haji berarti kan Mei 18 sudah tahajud, sudah sedekah, sudah baca Quran, ininya masih dipertahanin. Ibu udah tahajud, pahalanya 1000. Ibu udah sedekah, pahalanya 1000. Udah baca Quran, pahalanya 1000. Udah istilahnya sholat taubat, pahalanya 1000. Sholat ba'diyah qobliyah, pahalanya 1000. 5000 ya. 1000, 5.000 anggap aja nih kalau dikerjain semua 5.000. Ibu masih mikir. Berarti min 1 kali 5.000 berapa, Bos? Min 5.000. Lebih parah mana sama 1? Lebih parah min 5.000. Tapi kan kita banyak nuntut ke Allah. Allah, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah puasa, saya sudah tahajud. Kata Allah, iya oke, pahala lu 5.000. Tapi kenapa hajat saya belum terkabul? Karena lo masih mikir. Min 1 kali 5.000 berapa? Min 5.000. Rusak semua. Susu sebengkalanga gara-gara setetes nila. Nggak boleh dong. Nih sekarang minum, maaf nih, segelas nih air jam-jam misalkan, ada laler, apa boleh diminum? Walaupun ini namanya air jam-jam, nggak mau dibuang, ada lalernya. Padahal boleh dapat dari kakak kita berangkat haji jam-jam. Kata kakak gue udah bawa-bawain loh, Bos, dari sana kan ngerti dalam arti ada lalernya tadi. Goblok. Rusak semua. Jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh, jangan gundah. Karena itu sifat setan, nggak ada di Al-Quran. Kenapa ada di hati ibu, bapak, ibu? Orang itu sifat setan. Ini malah ada di hati kita, malah dipelihara. Janganlah, pelinya copot, haranya aja. Karena peli bahasa Jawa adalah ini, peli, hara. Jadi ininya dibunuh, dikebiri. Jadi janganlah, Pak. Mulai sekarang. Makanya kemarin kan saya bilang, kalau Bapak lihat tadi malam tuh ada tamu saya bilang, saya suruh nginep di sini. Ibu udah semuanya baca Quran udah 12 juz. Tinggal itunya ada 5 aja. Coba Ibu hilangin tuh 5 sifat dari 18. Nih gua kasih duit 600 juta tambah 300 ya. 900 ya. Tadi malam 900. Bawa. Benar Pak Haji, ya nginep di sini loh. Lu gue tungguin. Bisa hilang, bawa 900. Kita kadang jengkelannya ada. Contohnya apa? Kita bayar iuran sampah, maaf jangan sampai tetangga sebelah karena tempat sampahnya penuh, buangnya ke tempat kitanya jengkel. Nggak boleh lah, legowo dong, lapang dada, udah biarin aja. Berapa sih iuran sampah? Paling misalkan 50.000 sebulan, ya udah. Ini kita marah-marah, Pak, Bu, maaf ya, tempat sampahnya dong, jangan numpang di sini, kan punya saya jadi penuh. Yoilah, sekarang 50.000 sama 10 miliar gede mana? Gede 10 miliar. Kenapa yang dibahas yang 50.000? Gara-gara sampah.
Nggak boleh lah. Bisa? Ayo dikit lagi. Ya, 10 menit lagi. Jadi 3 tadi kan yang syaratnya untuk hidup kita dijamin oleh Allah. Pertama, yatluna kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholat, selalu menegakkan sholat. Sampai yang terakhir dibahas panjang adalah sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Jaminannya Allah seperti tadi. Yang ketiga, wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahu, dan orang-orang yang menginfakkan, yang bersedekah atas rezeki yang Allah berikan. Sedekah apa yang ditekankan Pak Haji untuk hajat terkabul kita? Sedekah subuh. Kita evaluasi apakah kita menjadi terpuruk, menjadi minus, restorannya tidak berkembang baik, karirnya tidak melejit, kemudian justru malah ada beban. Pangkatnya Letnan Jenderal, kan sekali lagi jadi jenderal. Kenapa pas Letnan Jenderal langsung pensiun? Ayo, padahal tinggal sekali lagi. Digenjot sedekah subuh. Pas pensiun, langsung Naik Pak. udah pensiun berapa tahun ya? Taruh udah pensiun 20 tahun. Alhamdulillah jadi jenderal sekarang. Ada gak? Ayo Pak, ayo. Iya, biasa gue sebutin tuh. Ada lagi, siapa lagi? Ayo. Bestinya, siapa bestinya? Pak Prabowo, ayo. Pak Samfri Samsudi, Kemhan, kan dia pensiun bintang 3. Sekarang bahannya apa? Jenderal. Iya.